Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, kembali bersama gua Hatim Maulana Arsyah. Kali ini gua akan mengupas tuntas sisi lain dari peristiwa Perang Bubat, yakni sebelum Perang Bubat itu terjadi, gua akan mengisahkan kisah nyata tentang seorang waliullah atau seorang aulia atau seorang pemuda yang hampir membatalkan Perang Bubat. Beliau adalah Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang, anak dari Prabu Siliwangi, anak pertama dari sang raja. Pangeran Cakrabuana itu merupakan kakak atau abang kandung atau kakak kandung ya dari Nimas Rara Santang dan Raden Kian Santang. Bahkan Pangeran Cakrabuana adalah wawa dari Sunan Gunung Jati atau Sayyid Syarif Hidayatullah. Kok bisa Pangeran Cakrabuana itu adalah wawanya? Karena Pangeran Cakrabuana itu kan abang kandung dari Nimas Rara Santang. Nah, Nimas Rara Santang menikah dengan Sultan Hud dari Mesir, lalu menghasilkan anak yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi pada waktu itu ketika rombongan dari kerajaan Pajajaran, bahkan Prabu Siliwangi juga itu ikut serta dalam rombongan, yakni akan menikahkan putri dari putri Pajajaran dengan raja dari Majapahit, yaitu Hayam Wuruk pada waktu itu. Nah, pada saat di tengah perjalanan, Pangeran Cakrabuana itu menyamar menjadi orang asing atau orang biasa, lalu memberhentikan rombongan agar untuk kembali lagi ke tanah Pasundan. Jangan lanjutkan perjalanan karena Pangeran Cakrabuana memiliki sebuah firasat bahwa ada sesuatu yang tidak enak atau sesuatu yang terjadi bagi kerajaan Pajajaran, yakni adanya pertumpahan darah nantinya. Lalu pada saat itu Prabu Siliwangi sang ayah terus melanjutkan perjalanannya ke kerajaan Majapahit untuk menikahkan seorang putri dari Pajajaran dengan raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk. Lalu Pangeran Cakrabuana dengan samaran itu sehingga Prabu Siliwangi pun tidak mengetahui bahwa orang yang menghalangi tersebut adalah anaknya sendiri. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah pergulatan atau pertikaian, bahkan perkelahian pada waktu itu sang anak dengan sang ayah. Pangeran Cakrabuana terpaksa untuk menahan sang ayah dan rombongan, yang pada akhirnya Pangeran Cakrabuana mengalah dan Prabu Siliwangi beserta rombongan ataupun rombongan putri ya dari Pajajaran melanjutkan perjalanannya, walaupun Pangeran Cakrabuana itu terpaksa untuk mundur dan kebingungan pada waktu itu. Yang terpenting sudah memberitahukan kepada Prabu Siliwangi bahwa ada yang terjadi nantinya. putri dari kerajaan Pajajaran yang akan dinikahkan dengan Hayam Wuruk, yaitu raja dari Majapahit,
Beliau bernama Putri Dyah Pitaloka Citraresmi. Tuan Putri Dyah Pitaloka itu adalah calon pengantin dari pemelai perempuan atau dari kerajaan Pajajaran yang akan menikah dengan kerajaan Majapahit atau raja dari Majapahit yang bernama Hayam Wuruk. Ini terjadi pada masa Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu yang ingin menguasai seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, bahkan Asia. Pada saat setelah terjadinya Perang Bubat, tidak ada kerajaan yang kalah dan tidak ada kerajaan yang menang. Kedua kerajaan besar ini, baik kerajaan Pajajaran maupun kerajaan Majapahit, itu mengalami kerugian yang sama-sama sangat besar. Dengan dua kerajaan tersebut juga mengalami korban nyawa yang begitu besar juga. Jadi sama-sama mengalami sebuah kerugian perang. Karena yang namanya peperangan memiliki kerugian, baik pihak satu dengan pihak dua. Kalau berbicara kalah menang, menurut gua itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Bahkan pasukan dari Majapahit pun banyak korban. Padahal perangnya itu di wilayah Majapahit. Begitupun dengan pasukan dari Pajajaran, banyak korban juga. Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, tidak gugur dalam medan pertempuran pada saat Perang Bubat, yang pada akhirnya Prabu Siliwangi beserta rombongan yang masih berjuang pada saat itu, yang belum gugur, itu mengalah demi tidak terjadinya korban atau nyawa yang berjatuhan baik di pihak Pajajaran maupun Majapahit, yang berakhirnya Prabu Siliwangi itu mundur dan kembali ke tanah Pasundan, kembali ke kerajaan Pajajaran. Nah, teman-teman dimanapun berada, inilah kisah atau itulah kisah sisi lain dari Perang Bubat, yakni Pangeran Cakrabuana yang selalu berusaha terus-menerus untuk menghentikan perjalanan dari rombongan Pajajaran agar apa? Agar tidak terjadi Perang Bubat. Jadi Pangeran Cakrabuana itu sudah memiliki firasat atau sudah mengetahui bahwa setelah rombongan Pajajaran itu berada di wilayah kerajaan Majapahit, itu akan terjadi peperangan atau pertumpahan darah. Nah, yang pada akhirnya Pangeran Cakrabuana berusaha menghentikan sampai beliau menyamar menjadi orang lain untuk memberhentikan. Dan walaupun tidak bisa, walaupun Prabu Siliwangi dan rombongan tetap berangkat ke kerajaan Majapahit di Jawa Timur, itu waktu itu tempat kekuasaannya, Pangeran Cakrabuana tidak berhenti di situ saja. Beliau terus bermunajat kepada Allah. Beliau terus melakukan tirakat berdoa agar tidak terjadi peperangan atau bahkan meminimalisir berjatuhannya nyawa, dan berdoa agar diselamatkan terkhusus untuk sang ayah Prabu Siliwangi. Seperti itulah kisah sisi lain dari Perang Bubat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.